Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jahri. Saya moderator dari kelompok 5 pada mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Kali ini kita akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu meresum sebuah buku yang berjudul Balance Scorecard, suatu pendekatan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Kepada pemateri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Utari sebagai pemateri 1 yaitu tentang implementasi MBS menuju sekolah bermutu. 1. Manajemen pendidikan. Dalam proses manajemen pendidikan terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan perencanaan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenjang pendidikan non-formal terdiri pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang mengeluarkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Dari pengertian tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa ciri pendidikan antara lain. 1. Pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup. 2. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi atau materi, strategi, dan teknik penilaian yang sesuai. 3. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat atau formal dan non-formal. Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja yang sistematik dan komprehensif untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau data terminologi bahasa Inggris lazim disebut school-based management adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong mengambil keputusan partisipasi yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Dijelaskan dalam pedoman implementasi manajemen berbasis sekolah di Jawa Barat terdapat beberapa asumsi dasar. Mengapa MBS diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengelolaan pendidikan? Asumsi dasar yang pertama yaitu sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan yang memposisikan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Asumsi kedua yaitu MBS dapat efektif bila diterapkan jika didukung oleh sistem berbagai kekuasaan atau power sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sekolah. Secara umum, manfaat yang bisa diraih dalam melaksanakan MBS antara lain sebagai berikut. 1. Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya karena bisa lebih mengetahui peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi. 2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 3.
Pengambilan keputusan partisipasi yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolah lebih tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. 4. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif apabila masyarakat turut serta mengawasi. 5. Keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. 6. Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan di sekolahnya kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. 7. Sekolah dapat bersaing dengan sehat untuk meningkatkan mutu pendidikan. 8. Sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat yang berubah dengan pendekatan yang cepat dan tepat. Sekian dari saya sebagai pemateri 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mengukur kinerja kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Kinerja yaitu hasil kerja suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuannya. Kinerja juga merupakan bentuk bangunan yang multidimensial sehingga cara mengukurnya bervariasi bergantung pada banyaknya faktor. Depdiknas 2003 memberikan penilaian kinerja sekolah dilakukan secara komprehensif mencakup 3 faktor. Yang pertama, nilai masukan yaitu mencakup profil sekolah. Yang kedua, nilai proses yaitu mencakup kepala sekolah sebagai emaslim yaitu sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Kemudian yang ketiga, nilai keluaran yaitu yang merupakan hasil yang dicapai sekolah baik itu akademik maupun non-akademik. Dengan demikian, nilai integratif sekolah sekaligus sebagai indikator keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah yang diakumulasi pada setiap periode. Indikator kinerja. Indikator kinerja adalah adalah ukuran kuantitatif maupun ukuran kualitatif untuk dapat menggambarkan tingkat pencapaian sasaran tujuan suatu organisasi, baik pada tahap perencanaan, pada tahap pelaksanaan, maupun pada tahap setelah melakukan kegiatan selesai. Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu indikator kinerja adalah spesifik, jelas, dan efektif. Dalam artian datanya mudah diperoleh, mudah diolah, dan mudah dianalisis dengan biaya yang tersedia. Terdapat 5 faktor kinerja yang umumnya digunakan, yaitu yang pertama yaitu indikator kinerja input, yang kedua indikator kinerja output, yang ketiga indikator kinerja outcome, yang keempat indikator kinerja benefit, yang kelima indikator kinerja impact. Kemudian standar kinerja. Standar kinerja merupakan ukuran tingkat kinerja yang diharapkan tercapai yang dinyatakan dalam pernyataan kuantitatif. Penetapan standar kinerja hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi pelanggan yang jelas. Yang kedua, identifikasi stakeholders. Yang ketiga, hasil survei periodik mengenai macam-macam dan mutu pelayanan yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, tersedia fasilitas informasi pelayanan yang mudah diakses pelanggan. Dan yang kelima, usaha memperbaiki kemampuan. Kemudian persyaratan kinerja yang baik antara lain dapat dicapai dalam kondisi yang ada, ekonomis, mudah diterapkan, mudah dimengerti, terukur, dan presisi. Stabil dalam waktu yang cukup lama, dapat diadaptasi dalam keadaan legitimasi, dan dapat diterima sebagai ukuran pembanding oleh pihak-pihak tertentu. Mengenai macam-macam dan mutu pelayanan yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, tersedia fasilitas informasi pelayanan yang mudah diakses pelanggan. Dan yang kelima, usaha memperbaiki kemampuan. Kemudian persyaratan kinerja yang baik antara lain dapat dicapai dalam kondisi yang ada, ekonomis,
mudah diterapkan, mudah dimengerti, terukur, dan presisi. Stabil dalam waktu yang cukup lama, dapat diadaptasi dalam keadaan legitimasi, dan dapat diterima sebagai ukuran pembanding oleh pihak-pihak tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawir Edi Sofian. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan materi saya. Konsep dan aplikasi balance scorecard. A. Pengertian balance. Dalam konsep bisnis, maka suatu definisi kadang kala terasa sempit dibandingkan dengan fungsi balance scorecard, yang sesungguhnya kata benda score seperti yang dijelaskan oleh Alves dalam merujuk pada makna penghargaan atas poin-poin yang dihasilkan seperti dalam permainan dalam konteks sebagai kerja. B. Balance scorecard sebagai sistem manajemen strategi. Manajemen biasanya dihubungkan dengan pendekatan manajemen yang integratif, yang mengedepankan secara bersama-sama seluruh elemen, planning, implementing, dan controlling sebuah strategi bisnis. Tujuan utama manajemen strategis adalah untuk mengidentifikasikan mengapa dalam persaingan beberapa perusahaan bisa sukses sementara sebagian lainnya mengalami kegagalan. Utama dalam manajemen strategis adalah 1. Misi dan tujuan organisasi. 2. Analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. 3. Pilihan strategi yang selaras dan sesuai antara kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal. C. Hubungan balance scorecard dengan visi misi dan strategi organisasi. Model balance scorecard berdasarkan pada visi secara komprehensif bersama, maka penting dalam untuk memastikan pada tingkat awal apakah visi dan misi yang dilaksanakan nyata eksis. Visi, gambaran menantang imajinatif tentang peran, tujuan dalam karakteristik dan filosofi organisasi di masa datang yang akan menajamkan tugas strategis perusahaan. Sedangkan menurut Landry, visi merupakan gambaran tentang masa depan voters ideal yang realistik dan ingin mewujudkan dalam keturunan tertentu. Dalam mengisyaratkan adanya misi dan tantangan. Misi mengidentifikasikan bisnis bahwa organisasi berada pada atau harus berada pada nilai-nilai dan keinginan stakeholders yang meliputi produk jasa, pelanggan pasar, dan seluruh kekuatan perusahaan. Misi adalah pernyataan mengenal hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang. D. Balance scorecard dan sistem pengukuran kinerja. Sesuatu sistem pengukuran kinerja yang efektif paling tidak harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. 1. Didasarkan kepada aktivitas karakteristik organisasi itu sendiri sesuai dengan perspektif pelanggan. 2. Evaluasi atas berbagai aktivitas menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang customers pilot data. 3. Sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi pelanggan sehingga menghasilkan penilaian dan komparatif. 4. Memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisasi mengenali masalah-masalah yang kemungkinan ada perbaikan. E. Aspek-aspek yang diukur dalam balance scorecard. Dijelaskan oleh Son Yuwono, DKK. Aspek yang diukur dalam manajemen kinerja dengan pendekatan balance scorecard meliputi 4 perspektif, yaitu 1. Perspektif finansial. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari siklus kehidupan berbisnis, yaitu growth, stance, dan harvest. Growth memiliki hipotensi pertumbuhan terbaik, sustain tingkat pengendalian terbaik. Sasaran keuangan pada tahap ini diarahkan pada besarnya tingkat pengambilan atau investasi yang dilakukan. 2. Perspektif pelanggan memiliki 2 kelompok, yaitu consumer dan consumer value perspective.
Konstanta skor semesteramen memiliki beberapa komponen pengukuran, yaitu marker SAT. Pengukuran ini mencerminkan bagaimana yang dikuasai perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada. Cost Profiler Proposition yang didasarkan pada atribut sebagai berikut. Produk service atribut harus mendefiniasikan apa yang diinginkan pelanggan atas produk yang ditawarkan. F. Implementasi balance scorecard pada organisasi pemerintah. Dalam hampir seluruh proses penyusunan rencana, dijelaskan dalam modul 3 Kajian Manajemen Strategik yang diterbitkan oleh LAN 2008. Tahapan penyusunan rencana pada dasarnya meliputi 6 kegiatan berikut: perumusan strategi, perencanaan strategis, penyusunan program, penyusunan anggaran, implementasi, serta pemantauan dan pengendalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya akan membaca materi saya, penggunaan Blank Scorecard. Stasi pemerintah. Pemerintah pada era sekarang ini, baik pemerintah pusat, daerah maupun lokal, diharapkan untuk menjadi akuntabel, kompetitif, ramah rakyat, dan berfokus pada kinerja. Adapun beberapa karakteristik inisiatif swasta dan pemerintah adalah sebagai ditunjukkan dalam tabel berikut. Pada karakteristik swasta dan instansi pemerintah, perspektif finansial, pelanggan, proses internal, pertumbuhan dan pembelajaran. Swasta, pemegang saham, pelanggan, produk yang diunggulkan, karya dan direksi. Model pemberdaya implementasi MBS dengan pendekatan Blank Scorecard. Dalam pedoman implement manajemen berbasis sekolah, dijelaskan tentang beberapa indikator model implementasi manajemen berbasis sekolah. Setiap indikator digunakan untuk menjelaskan setiap aspek dari komponen yang didukung proses manajemen di sekolah. Indikator dari aspek arah dan kebijakan sekolah yang mencakup A. Visi misi dan strategis, B. Rencana kinerja panjang, menengah, dan pendek, C. Laporan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia Sufetur Ramadan. Tugas saya yaitu meresum bagian 4 yang merupakan bagian akhir dari buku Blank Scorecard ini. Jadi kesimpulannya, pendekatan manajemen strategis meliputi 4 elemen dasar, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan pengendalian strategi. Sekolah merupakan institusi yang memberikan layanan publik di bidang pendidikan. Dalam pengukuran kinerjanya dapat menggunakan sistem manajemen kerja Blank Scorecard, sehingga melalui perspektif finansial sekolah dengan konsep MBS-nya dipandang dapat memberikan nilai layanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam perspektif pelanggan sekolah dengan konsep MBS, masyarakat sebagai pengguna jasa dapat terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan sekaligus dapat mengevaluasi kinerja sekolah. Dipandang dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sekolah dengan kinerja sistem manajemen Blank Scorecard,
Sekolah dapat melanjutkan untuk meningkatkan dan menciptakan nilai untuk masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sedangkan dari perspektif proses dan produk, sekolah dengan program dan kegiatan yang dilaksanakannya dapat memberikan hasil-hasil sesuai dengan yang diharapkan. Modifikasi implementasi Blank Scorecard inilah yang dapat mengukur kinerja sekolah. Dengan demikian, diharapkan dengan pendekatan manajemen strategis dan Blank Scorecard dapat diwujudkan pemberdayaan yang lebih efektif dalam penerapan konsep MBS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.